Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan program dari persembahan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Ya tentunya bersama sukses story para pelaku UMKM yang hadir di Kota Banjarbaru, dan tentunya spesial di edisi tayangan hari ini kita ngobrol dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Banjarbaru dengan nama Ibu Susanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Sehat ya? sehat. Oke. Nah, hari ini Ibu Susanti menjadi salah satu narasumber kita karena beliau ini sebagai seorang pelaku ya usaha dari kerajinan tangan handmade tas yang ada di depan kita saat ini, dan tentunya kita akan tampil cantik ya dengan tas kombinasi ala UMKM Banjarbaru. Oke, Ibu Susanti, kalau berbicara tentang usaha ini berawal sejak kapan sih? Saya tahu. Lama sih sudah, tapi setelah 2017 setelah mendapat bantuan mesin-mesin baru berkembang lebih banyak lagi. Oke, bantuan mesin-mesin. Ya. Itu bantuan mesin-mesin untuk rajutan ini kan seperti apa? Mesin untuk industri Jahit. Mas. Ya, mesin jahit untuk industri. Untuk industri. Oke. Awal mulanya pasti mungkin handmade dulu Ya. atau seperti apa? Handmade dulunya bikin sarung bantal kursi, Sarung spray. Oke. Dengan perubahan zaman kan ditinggalkan yang itu, jadi sekarang banyak ke arah tas fashion. Baik. Jadi bikin tas yang Bantuan itu diberikan oleh waktu itu pemerintah Kota Banjarbaru, Kota Banjarbaru. kementerian dari kementerian. Oke. Dari kementerian Ya. itu sendiri. Dan itu akhirnya kenapa pemerintah memberikan bantuan, karena boleh dibilang melihat eksistensi ibu Ya. di usaha tas sendiri ya. Ya. Dan juga ada produksi handmade yang Ya. telah ibu lakukan. Berarti mulai dari 2017 nih Bu ya. Ya, yang mulai berkembang. Baru mulai berkembang. Oke. Kenapa akhirnya memilih jenis usaha ini? Untuk tas sendiri saya pilih karena setelah melihat perkembangan di Banjarbaru banyak yang ke fashion tas, apalagi ada kampung purun. Jadi saya tertarik untuk mengembangkan purun yang sederhana menjadi lebih berkualitas dengan finishing yang premium. Oke, finishing yang premium. Gitu Ada kan, ya? finishing premium. Oke, dan ini 1, 2, 3, 4 perwakilan dari Ya. banyak produk yang ibu Ya. miliki gitu kan ya. Oke, proses ini seperti apa pembuatannya Bu? Kalau untuk purunnya sendiri kami minta suplai dari pengrajin Banjarbaru. Untuk yang sulamannya sendiri Ini? itu ya Oke, sambil boleh kita lihat juga Bu ya. ya. Kalau yang sulaman yang kayak gini itu dari sendiri. Oke, bikin sendiri Bikin ya. sendiri. Oke. Untuk yang semok yang ini yang awal mula ya Kombinasinya? ini namanya semok. Oh, smoke. Itu menggait ibu rumah tangga, tetangga Tetangga. untuk diberdayakan ini menjahitnya, menyulamnya. Oke, jadi Ibu apakah tinggal di kampung purun juga? Tidak. Oh, tidak. Oke, tapi tadi kan ada kampung purun juga. Ya. Berarti Ibu melakukan kerja sama tadi Ya. lah, berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di sekitar Kota Banjarbaru, Ya. khususnya di kampung purun, karena Kampung penghasil purun cukup banyak Ya. di situ gitu Ya. kan ya. Oke, satu produk ini butuh berapa lama untuk dihasilkan dan berapa harganya? Kalau untuk satu produk sendiri bisa 1 hari. 1 hari ya? Oke, Ya, baik. tapi untuk harganya tergantung finishingnya. Baik, Kalau ini sendiri karena finishing premium kita kena 350.000. 350.000. Sebenarnya kalau bisa kita up juga harganya malah lebih bagus gitu kan ya. Ya, Karena ini kita akan menghargai yang namanya perjuangan membuat dari tangan itu yang mahal gitu kan ya. Oke, ini 350. Terus jenis yang lain lagi apa nih Bu yang bisa kita lihat? bentuk biasa, Oke. bentuk biasa yang kadang-kadang kan ada ke everyday, tapi Ya. untuk yang menengah ke bawah bisa memilih yang tas yang sederhana ini. Oke. Kalau ini yang purun yang saya modif dengan premium tapi masih dengan kulit sintetis. Oke. Cuman dia lebih bagus bodinya karena dilapis lagi dalamnya. Kalau ini kan biasa aja. Kalau ini lebih kuat, lebih kokoh. Gitu. Lebih enak juga Ya. dibawa pada saat Nah, acara-acara ya lebih keren gitu Lebih kan. keren. Oke. Terus yang ini lebih tinggi lagi karena dengan kulit asli. Oh, asli kulit. Ya. Oke. Ini berapa harga? Kalau ini 750.000. 750.000. Oke. Ibu, nama usahanya nih kita pengen tahu. Ya. Ibu Susanti.
Nama Nafiza. usahanya apa? Nama usaha Nafiza, Nafiza. Oke, Nafiza itu adalah nama dari anak. oh nama Ah, ah. anak. Oke, jadi nama anak adalah doa ya. Ya, amin. Oke, dan berjalan dari 2017. Kalau berbicara naik turun usaha pernah mengalami nggak? Hmm, Tadi pada karena pernah mendapat bantuan tadi kan otomatis semangat nih ya, ya semangat untuk bisa tetap bertahan. Nah, kalau dia bicara waktu pada saat berada di tempat terpuruk itu seperti apa? Ada pernah pengalaman ceritanya nggak? terpuruk banget sih enggak, karena saya Tempat gini, turun mungkin. enggak juga gini, soalnya saya berpikir kalau satu agak stuck satu titik, saya beralih langsung ke yang lain, titik yang lain. Jadi enggak sampai apa ya, kita merasakan yang turun banget, jatuh banget itu enggak. Oke, mencari ide baru. Mencari ide baru bisa, menawarkan jasa untuk sulaman bisa, atau untuk menjahitnya finishing untuk teman-teman yang lain. Ide bisa. Ya, bisa. Oke. Ceritanya bergabung dengan pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini bidang operasi yaitu dinasnya sendiri seperti apa? Dulu awalnya Kan awalnya sendiri pasti kan, Ya, usaha sendiri segala ikut, macam di rumah, ya. dengan mempromosikan ke tetangga sekitar, Ya, betul. atau juga keluarga gitu Betul. kan ya. Akhirnya mendapat informasi bisa bergabung dengan pemerintah Kota Banjarbaru dalam hal ini dinaungi oleh dinas koperasi seperti apa? saya ini dulu mendaftar dulu Mendaftar. jadi UKM Oke. Dan sebelum daftar, nah itu tahu dari mana pertama kali? dari Apakah teman, dari teman. Apa yang sudah bergabung juga? Ya, Oh, oke. Terus memperkenalkan, untuk ikut bergabung seperti apa? bergabung, mendaftarkan dulu, kemudian diajak untuk melihat pameran, Oke. kemudian kebetulan waktu itu PKK yang lebih memunculkan. Oke. Lebih dekatnya PKK karena kan handmade, karena sering melatih semok juga ke ibu-ibu. Oke. Akhirnya dari situ muncullah keyakinan untuk membuat lebih banyak lagi. Baik. Kemudian diajak sama dinas untuk pameran dan yang pelatihan lainnya. Oke. Untungannya di situ ya. Ya. Ibu bisa bergabung. Ya. Dan apa ibu rasakan sampai saat ini Bu dengan Ilmu. hadirnya pemerintah untuk Ya. usaha ibu sendiri? Benar. Kita lebih bisa meluaskan pemasaran Luas Ah, oke. dengan ditambah dengan ilmu-ilmu pelatihan seperti marketing, pembukuan, Oke. terus untuk bantuan mesin, Hmm. untuk meluaskan jaringan seperti pelatihan keluar daerah, Oke. otomatis kita bisa lebih luas lagi ini kan, jangkauan untuk memilih bahan segala macam. Terus untuk desain kita dapat bantuan juga. Ada bantuan juga? Mengembangkan, maksudnya gini, Ide-ide ide-idenya, Oke. terus searching di ya, YouTube, ya. di Google gitu kan ya, yang mungkin lagi tren ini Ya. sekarang apa dipadu-padankan yang lagi viral apa Ya. gitu kan ya, lebih banyak. membaca dengan namanya perkembangan era yang ada. Ya, betul. Tantangannya apa yang ibu rasakan di era seperti ini? Karena satu, digitalisasi setiap detik, Ya, setiap menit berkembang. berkembang, 1 menit ini dengan 10 menit ke depan berbeda. berbeda. Gitu kan ya, dan hadirnya dengan teknologi yang begitu cepat. Ya. Ibu merasakannya seperti apa sebagai pelaku UMKM Banjarbaru? Memang sih keteteran karena kan kita bekerja sendiri gitu kan. Ya. Dari untuk ke digitalnya sendiri kan harus kita melek internet, Ya. melek teknologi. Nah, itu yang kami rasakan agak susah. Oke. Jadi mungkin agak telat di situ kalau dibandingkan yang memang punya admin sendiri ya, misalnya ada untuk tim ya. timnya ya, Oh, maksudnya oke. tim gitu. Oke. Itulah kesulitan, Itu tantangan ibu. tantangannya itu. Oke. Bu, kalau berbicara tentang namanya pembuatan produk ini, apakah biasanya melalui ilham ibu sendiri juga atau ada by request dari calon pembeli atau seperti apa? Macam-macam. Macam-macam. Ya. Ceritanya macam-macam ya. Ya. Ada yang menarik ya dari semua cerita yang ada dari pembeli ya selama ini melakukan transaksi dengan ibu? Memang ada yang beberapa request, tapi mereka tuh lebih banyak melihat dari media sosial saya seperti Instagram. Instagram juga Pak, boleh dong sambil promosiin lagi menyaksikan Ya. pembeli hari ini. Nafiza Collection atau Susanti Suhanda 1. Oke. Gitu ya. Di situ mereka Oh. melihat produknya kan.
mungkin ada ini request bahan atau tambahan-tambahan aksesoris lainnya. Oke. Biasanya selain itu apa lagi yang dibuat? Kami lebih fokus ke situ aja sudah Fokus sekarang. tas ya. Tas dan dompet wanita. Tas dan juga dompet. Oke, tas dan juga dompet wanita. Terus kalau berbicara pembuatan itu satu hari berapa produk biasanya? Tergantung sih. Kadang-kadang kan gini, kalau untuk purunnya sendiri sudah ada tersedia kan. Misalnya kita langsung sulam kayak gitu kan. Nah itu sehari bisa 3. Karena kan kami gini selalu menyediakan bahan bakunya. Maksudnya gini, purunnya langsung kita pesan dari pengrajin kan, sudah ada stok. Nah, terus untuk yang kelengkapannya sendiri kayak yang aksesorisnya memang sudah dari di stok juga kita. Berapa jenis, berapa warna. Jadi kalau yang kalau sudah tersedia bahan itu bisa cepat. Tergantung bahan juga perlu ya, Bu? Ya. Oke, jadi penunjang kelengkapan untuk bisa menjaga semua produk tadi Betul. ya. Oke. Bu, pesanan biasanya rata-rata meningkat nggak, Bu, selama di tahun 2022 ini? Khusus untuk dompet di Lintas dari Lintas T-shirt. Standar aja sih turun. Standar ya? Ada sih turun naiknya juga sih, cuman karena melakukan sesuatu yang baru gitu kan. Jadi kami nggak cukup satu aja model. Nah, kalau misalnya model yang banyak disukai orang itu yang ditambah ininya stoknya. Kemudian mencari-cari model baru lagi supaya orang nggak bosen. Baik. Dari keluarga seperti apa dukungan untuk usaha ini? Saya didukung suami karena yang menjahit juga suami. Ya. Kolaborasi apik nih. Iya. Ada suami yang membantu. Anak juga? Anak bagian marketing aja. Ada yang bagian marketing untuk di sosial medianya. Iya. Oke, di tahun 2022 ada naik turun juga penjualan itu ya. Betul. Pandemi kemarin berpengaruh nggak? Karena memang kita nggak satu titik aja kan, jadi kami beralih ke ke masker. Oke. Membaca peluang gitu ya. Membaca peluang ke masker. Dan masker lah yang ramai waktu itu. Ya, masker ramai. Dan alhamdulillah mendapatkan cuannya di situ ya. Oke, 2023 Ibu melihatnya seperti apa sebagai pelaku UMKM tentang tas ini? 2023 masih berkembang fashionnya untuk tas ini. Apalagi dari dinas banyak masukan-masukan untuk bagian marketingnya kan. Maksudnya kita taruh di galeri atau di bandara itu kan dengan kerjasama dengan pihak ketiga juga kan. Terus di medsos juga, media sosial juga kan. Jadi semua bidang lah kita masukin gitu. Jadi betul adanya dari pemerintah akhirnya membuat peluang ibu semakin besar, semangat bisa masuk sampai ada di bandara, di flight, itulah benefit yang didapatkan apabila tergabung dengan pemerintah Kota Banjarbaru sampai saat ini. Ibu melihatnya pemerintah Kota Banjarbaru tentang support usaha ini seperti apa sampai saat ini? Bagus, baik, mendukung banget gitu. Jadi kita memang benar-benar difasilitasi dengan berbagai informasi. Kebetulan kemarin juga ada event nasional dari AKI, Bang Sandi. Kebetulan Nakija masuk dari bootcamp Banjarmasin di 2021. Itu berjalan gitu kan ya. Dan tentunya tantangan selain tentang namanya era digitalisasi, bagaimana tentang anak muda untuk bisa suka dengan tas-tas seperti ini. Karena rata-rata kan bersaing di tengah namanya branded yang mahal, segala macam. Nah, bagaimana ibu mensiasatinya agar bisa dilirik anak-anak muda, kaum milenial? Itu yang belum saya jangkau. Baik. Ini menjadi tantangan nanti untuk tahun depan ya. 2023 mudah-mudahan bisa menarik perhatian untuk yang muda-muda supaya mereka pede gitu kan, karena jujur maksudnya jauh masyarakat sendiri gitu kan ya. Mungkin ada beberapa event saja, acara kondangan, rapat segala macam barulah pakai kasirangan. Tapi dalam beberapa waktu terakhir ini berjalan, anak-anak muda mau kegiatan apapun, nongkrong pun di coffee shop ini sudah mulai pede untuk memakai namanya kasirangan. Mungkin ini juga menjadi sebuah kekuatan sendiri. Mungkin next ini akan menjadi sebuah penyemangat untuk ibu melihat apa yang lagi training saat ini gitu kan, supaya anak-anak muda cewek gitu kan ya. Nah,
Biasanya dengan mungkin ada ornamen atau pernak-pernik yang menarik perhatian dan Betul. mungkin bisa menarik minat untuk para pembeli untuk membeli produknya dari Iya. gitu kan ya. Oke, ini menarik nih karena semuanya handmade gitu kan ya. Produk-produk ini tentunya menjadi kebanggaan tak hanya keluarga, Iya. kolaborasi dengan suami dan juga anak juga sampai saat ini. Tentunya Ibu melihat 2023 tentang tas ini akan lebih wah lagi ya sepertinya. Hmm, Kebutuhan masyarakat dengan Kebutuhan. namanya fashion. Karena ini kan berhubungan tentang fashion ini ya. ah, Fashion dengan diperbolehkan kita untuk melakukan kegiatan. ya. Pandemi sudah mulai terkendali gitu kan ya. Nah, usaha tentunya saya yakin ini akan tumbuh kembang pesat lagi nantinya. Iya. Ibu melihat seperti apa? Kalau untuk Navija sendiri mungkin untuk yang premium agak dikurangin. Oke. Jadi kita arahnya ke yang middle bawah gitu kan. Jadi Menengah ke bawah. menengah ke bawah ya. Ada yang murah ya gitu kan ya. karena Tapi dilihat dengan kualitas oke. ya dilihat dari daya beli masyarakat juga kurang. Ya, jadi kita yang penting Navija tetap bertahan Oke. dengan adanya tas Navija, fashion mereka masih bisa melengkapi fashion mereka gitu. Oke. Ini juga bagus loh, di dalamnya ada dibikin Kantong. kantongnya juga gitu, nggak polos langsung ada tasnya aja, tapi dibikin menarik gitu kan Bu ya. Ya, ini pakai mesin memang Pakai ini kalau ini pakai mesin Ya. memang ya. Oke. Kalau ini berapa sih harganya Bu? 350. Rp350.000. Nah ini pas banget nih buat siapa saja. Sebenarnya ini masuk nih, kalau milenial muda-muda nih cewek-cewek ya, buat nongkrong, buat ke mall ya, buat jalan-jalan dengan temannya atau juga orang spesialnya, pas banget nih. Ini bisa menjadi salah satu daya tarik untuk masyarakat Kota Banjarbaru. Apalagi penikmat dan juga konsumtif dengan namanya passion ya, penyuka passion ini bisa menjadi salah satu tempat untuk bisa berbelanja dengan harga yang murah tapi dengan kualitas oke gitu kan ya. Oke, dan juga pastikan jangan lupa di follow Instagramnya Susanti Selanda 1 dan Navija Collection. Navija Collection gitu ya. Oke, karena di sana terpampang dengan berbagai foto-foto yang ada, Ya, benar. harganya juga ada di situ gitu Ya. kan ya. Mau pengen beli atau by request Bisa juga DM. ya. Oke, pembelian banyak atau bahasa itu tuh part-time juga menerima Ada. juga Bu, Terima. Oke. membuka juga ya. Membuka. Cuman mungkin yang bukan premium banget. Mungkin Oke. kayak goodie bag Yes, kalau beli bikin banyak kan Ya. gitu kan ya. Ini juga bisa menerima ya. bisa. Oke. Bu, kalau berbicara tentang namanya omset sendiri nih. Nah, kita gambaran besar aja, kita Ya. harus menekan berapa rupiah. Persentase pendapatan atau omset selama ini di tahun 2020 seperti apa? Nominalnya ya. Gambaran berapa persentase? Kalau global Kenaikannya. berapa ya? 60%, 70 atau 80? 75. 75. Wah, itu naik bagus dong gitu Iya. kan ya. Heeh. Oke, itu Boleh boleh lagi. dibilang titik terbaiknya selama usaha ibu sampai saat ini Ya, di tahun ini. karena gini, kita ada karena mesin udah lengkap. Ya. Jadi teman-teman pun mempercayakan untuk finishing. Oke. Kadang-kadang gitu. Jadi kita terima aja semua orderan. Yang penting jadi cuan kan. Oke. Dan itu dikerjakan di rumah semua? Ya. Oke, alat juga di rumah. Ya, Sambil mengurus rumah tangga, sambil Ya. bekerja juga. ya. tuh. Oke, wah luar biasa ini. Mudah-mudahan harapan kita sih tahun depan atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, mudah-mudahan punya galeri. Amin. Nah, galeri ini nah akhirnya membuat usaha ibu semakin dikenal gitu kan, dan juga bisa tempat menjadi tempat kumpul ya, Ya, tuh. buat para pengrajin ya. Jadi ada workshop di Ya, situ benar. ya, untuk bisa sambil sharing, ngobrol langsung dari Ya. pagi sampai sore untuk membuat sebuah karya, Ya. melihat perkembangan zaman, dan tentunya bisa menginspirasi untuk para pelaku UMKM yang ada di Kota Banjarbaru. Itu kan video boleh saya bilang perkembangan UMKM di Kota Banjarbaru ini tumbuh berkembang pesat Bu, dengan berbagai inovasi, kreativitas, dan tentunya mau bersaing Iya. dengan yang ada saat ini. Ya. Karena sekali lagi UMKM ini menjadi tonggak penting untuk melihat bahwa perekonomian Indonesia saat ini tengah disokong Ya. oleh UMKM. UMKM. Karena UMKM lah yang akan menjadi tonggak pemerintahan dan juga ekonomi nih ya, pada pemerintahan. Tapi perekonomian Indonesia seperti apa, lihatlah kalau UMKM-nya tumbuh berkembang pesat, berarti perekonomian Indonesia sangat Betul. baik sekali. Karena saya yakin ini akan membuka lapangan pekerjaan ya,
contoh tetangga terdekat Ya. gitu kan ya, karena ini akan mengajak teman-teman atau juga ibu-ibu yang ada di sekitar rumah ibu, akan ibu ajak nih Ya. dirangkul bekerja sama sambil mengisi kosongan gitu Betul. kan, menunggu suami pulang kerja. Ibu bisa diajak untuk namanya bisa bekerja sama dengan Iya. Oke, tentunya kalau berbicara tentang namanya usaha sendiri, tantangan segala macam, apa yang ingin ibu capai atau pikirkan untuk usaha ini? Kita bisa boleh Tentunya mau membuka galeri yang seperti sampaikan tadi, berbentuk workshop. Kemudian saya ingin membuktikan bahwa Banjarbaru punya pengrajin. Jadi kita bisa bersaing dengan produk-produk Jawa juga yang bisa memunculkan jati diri kerajinan daerah kita sendiri seperti Purun. Ya. Bisa kita up lagi. Oke. Kalau bisa dari dinas sendiri bisa menambah ilmu-ilmu hasil pengrajin Purunnya kan, dengan mengundang kami sebagai narasumber atau untuk melatih, untuk kami membagikan ilmu kepada mereka gitu. Jadi mau share ilmunya aja. Baik. Gitu. Jadi itu bisa menjadi amal jariah ya. Ya. Bu, pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah dalam hal itu mumpung kita lagi syuting hari ini? Untuk marketingnya sendiri memang sudah disokong banget sama pemerintah, terima kasih banyak. Cuman untuk ini bahan-bahan sepertinya yang kita di sini agak kekurangan. Untuk bahan dukungan seperti goni, pita-pita, itu yang kadang kulit aslinya juga yang kita harus ke Jawa memang. Oke, ambil Ya. angkanya juga lumayan juga. Ya, kemudian sekarang ditambah dengan ongkos kirim yang kalau naik. Oke. Nah, kalau Kan sekarang saat ini sudah ada kerjasama dengan JNE juga Bu untuk itu untuk ngirim barang kita. pengirim barang. Tapi kalau kita ambil beli barang barang dari, ya? nah Oh, itu yang oke. agak berat karena terkena volume kan, kalau Oke. misalnya besar-besar itu. Kalau kita banyak-banyak gitu. Ya. Oh, iya, betul juga sih. Ya. Oke, dan tentunya resolusi atau doa harapan apa yang Ibu ingin di tahun depan selain punya galeri tadi? Nah, galeri Ya, terus pasti ya bisa membantu tetangga dengan harapan mereka menambah ilmu, menambah penghasilan. ya. Kemudian ini bisa menghasilkan banyak manfaat. Paling enggak dari Banjarbaru sendiri kita punya satu tambahan lokasi destinasi kalau bisa, seperti Kampung Purun. Ya. Dan ini saya arahkan sih pengennya semok gitu, semok yang ini. Seperti ini ya. Iya. Amin ya. Karena belum ada kan di sini. Mudah-mudahan ini bisa didengar juga direspon oleh pemerintah Kota Banjarbaru ya. Ya. Oke, dan tentunya terima kasih obrolan kita spesial hari ini. Jangan lupa saksikan melalui akun YouTube-nya yang Motion Radio Banjarbaru ya, dan tentunya mudah-mudahan selalu bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang menyaksikan obrolan pada hari ini. Seperti yang kita inginkan adalah Banjarbaru juara, Banjarbaru insya juara, dan UMKM naik kelas. Ya, Ibu Santi, terima kasih banyak. Sehat terus. Ya, kita bakal tunggu kabar baiknya dengan kisah suksesnya dan juga membanggakan orang di sekitar dan juga menjadi inspirasi untuk orang banyak. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas untuk Anda. Selamat menjalankan segala aktivitas dan terus sehat untuk kita semua. Itu saya. Dadah.